Assalamualaikum, kembali lagi bertemu dengan Andri Channel. Kali ini kita akan membahas interface yang ada di Photoshop. Baik teman-teman, untuk interface yang ada di Photoshop, yang baris pertama ini ada menu, ada file, ada edit, image, layer, dan lain-lain. Yang kedua ada ini. Yang ketiga ini yang sebelah kiri adalah toolbox. Toolbox ya. Toolbox. Perhatikan. Ini misalkan kita pilih salah satu dari toolbox ini ya. Nah, dari menu bar ini akan berubah ya. Perhatikan ya, teman-teman, lihat. Kita pilih yang ini, misalkan pilih yang menu ini. Ini akan berubah sesuai yang kita pilih di toolbox ini. Ya. Oke, mengerti ya sampai situ teman-teman. Yang berikutnya kembali ke sebelah kanan, ada navigator layer, ada color palette, ada history, dan ada layer palette. Baik, kita mulai saja. Oh ya teman-teman, pertama kali kita menjalankan aplikasi Photoshop ini, inilah tampilannya. Kita tidak diminta lembar kerja ya. Kita tidak diminta lembar kerja seperti Corel ya. Terus yang berikutnya kita diminta untuk memasukkan gambar yang akan kita edit atau yang akan kita manipulasi sesuai keinginan kita. Oke. Yang pertama untuk memasukkan gambar di Photoshop, yaitu kita lari ke menu file, langsung ke open, kita pilih gambarnya, kita ambil gambarnya, pilih gambarnya, terus buka. Nah ini teman-teman, inilah lembar kerja kita ya, lembar kerja kita yang akan diedit. Yang berikutnya ini maaf teman-teman, kalau ini kan lembar kerja ini, gambar ini menyatu dengan yang ini ya, ada garisinnya. Misalkan kalau lembar kerja kita ini pengen berdiri sendiri, ada gridnya, yaitu gridnya di sini muncul gitu ya. Kita tinggal arahkan mouse kita ke nama filenya, kita munculkan ke bawah. Nah ini teman-teman, ini udah berdiri sendiri, ini lembar kerja kita. Kalau misalkan mau dikembalikan lagi, kita tinggal klik gambarnya, ditempatkan ke pojok dan lepas. Nah itu teman-teman. Terus yang kita masukkan gambar berikutnya, ingat ya teman-teman, untuk memasukkan gambar di Photoshop yaitu file, open, kita beri gambarnya ini misalkan. Nah oke, ini lembar kerja kedua ya, lembar kerja kedua. Kita tinggal klik ini aja. Kalau ini muncul tulisannya putih, berarti kita ini sedang aktif, gambar kita sedang aktif ya. Terus sebaliknya, kalau kita mengklik yang ini dalam putih, berarti ini yang aktif, yang sekarang yang akan kita variasikan atau kita manipulasi ya. Oke, seperti tadi ya, untuk memisahkan layar ini, bukan layar namanya, ini lembar kerja ini, kita tinggal klik aja nama filenya, terus tarik ke bawah. Nah ini teman, ini udah misah ya lembar kerja kita. Kalau misalkan kembali lagi, kita tarik lagi, kembalikan lagi. Nah itu teman-teman. Oke, inilah lembar kita ya teman-teman. Untuk berikutnya kita ambil gambar lagi ya. Ingat ya teman-teman, file, open, dan ambil gambar lagi. Oke, kita ambil gambar misalkan ini. Nah ini ya teman-teman, ini udah masuk 3 gambar ya. Nah ini untuk berikutnya, ini bisa digabung. Ini untuk gambar, misalkan gambar ini bisa digabung ke gambar yang ini, atau sebaliknya gambar yang ini bisa digabung ke satu, ditumpukan maksudnya. Nah bisa digabung di sebelah sini. Caranya teman-teman, untuk menggabung gambar ini ke gambar yang ini, kita tinggal klik saja
gambar yang akan kita gabungkan, klik tahan dan arahkan ke file yang akan kita gabungkan sampai muncul seperti ini, kita lepas. Nah, nih teman-teman udah menyatukan ya. Oke. Gitu ya teman-teman. Mengerti ya sampai sini? Oke, untuk berikutnya maaf teman-teman. Ini untuk yang bergerak ini kursor mouse ini namanya move tool. Move tool ya. Move tool ini salah satu fungsinya yaitu memindahkan gambar atau menggabungkan gambar dan lain-lain sesuai kebutuhan yang kita inginkan yang ada petunjuk di Photoshop. Yang berikutnya ini ada navigator ya. Nah, navigator ini adalah untuk garis komando. Navigator ini ditandai dengan garis yang warna merah seperti ini ya. Nah, inilah navigator. Untuk menzoom gambar ini kita tekan ALT dan scroll di mouse. Nah, ini teman-teman. Cara ngezoom filenya ya, cara ngezoom gambarnya. Oke, mengerti sampai situ ya. Nah, sekali lagi ya, tekan ALT langsung scroll. Nah, ini teman-teman, udah bisa di zoom ya. Nah, apa nih fungsi navigator? Secara tidak langsung navigator juga sama, yang ngezoomnya udah muncul di sini, bisa diatur di sini juga. Nah, bisa diarahkan mouse kita apa ke arah kiri atau ke arah kanan, itu otomatis kita ngezoom sesuai pilihan kita ya. Misalkan kita pengen ngezoom ke arah bawah, jangan lupa ya, Ctrl ALT, tekan ALT baru di scroll. Nah, ini ke arah bawah ya teman-teman. Nah, ini kan ke arah bawah tuh ya. Misalkan kita pengen ke arah atas, otomatis kan kotak yang ini berubah sesuai kita klik yang ada di sini. Nah, oke. Mengerti ya sampai situ teman-teman. Untuk yang berikutnya ini adalah teknik pewarnaan. Kalau teknik pewarnaan ini bisa digunakan untuk gambar-gambar yang gambar yang sudah diedit atau gambar atau warna background lembar kerja kita ini ya. Terus yang berikutnya ini ada history palette. Kalau history palette itu gunanya yaitu selama kita mengedit gambar atau sesuatu atau teks, ini akan terekam di sini. Misalkan kita kan udah melakukan beberapa kejadian ya tadi. Kita pisahkan saja ya nih. Nah, kita bisa dikebawahkan ya untuk menu historinya. Nah, kita lihat di sini ya, udah melakukan berapa kejadian kita selama ini sedari tadi. Ini ada open, tadi ada open ya, terus ada open, terus ada drag player. Tadi kan kita menggabungkan gambar yang satu dengan gambar yang lain. Terus kita ada move. Yang berikutnya ini adalah history ataupun kejadian selama kita ngedit itu hanya menampung 20 kejadian dari 20 gerakan, 20 menu. Nah, kalau misalkan lebih dari 21, nah yang ke 21-nya itu otomatis akan hilang ya. Akan hilang. Contohnya kita gini, misalkan kita ngapus lah gambar ini ya. Nah, ini kita menghapus gini nih. Oke, menghapus. Nah, kita udah melakukan editing eraser. Kalau kita ingin kembalikan seperti semula, tinggal pijit tekan eraser lagi ya. Udah. Oke. Nah, udah semula lagi. Baik. Mengerti ya sampai situ teman-teman? Oke. Lanjut lagi. Kita ke layar. Oke, untuk layar ini maaf ya, kita agak iniin dulu ya, kataikin dulu ya. Nah, layar ini adalah
sama sehalnya seperti rekaman pada history. Ini adalah layar yang kita buat tadi. Misalkan ini ada layar background. Ini ya, layar background kita ada file yang pertama tadi. Nah, ini. Misalkan kita layar satunya pengen tidak muncul. Nah, pengen tidak muncul di layar background, misalkan layar ke satu, kita klik yang gambar mata ini. Sewaktu-waktu pasti kita perlu layar atau perlu memunculkan layar atau perlu menyembunyikan layar. Kita klik aja yang icon warna matanya nih. Nah, ininya jadi cuman layar background aja yang tampil. Nah, kalau kita ingin menampilkan layar satu, kita tinggal klik yang gambar matanya saja akan kembali. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, cukup saja dari Andri Channel. Jangan lupa subscribe untuk melihat atau berlangganan tutorial dari Andri Channel berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk Anda.